Pertama pembukaan, lalu pemaparan program kerja, pertanyaan panelis, sesi tanya jawab antar kandidat, sesi tanya jawab siswa, lalu yang terakhir pernyataan dan penutupan dari KPU. Penutupan. Sekarang lanjut ke pemaparan visi misi dari setiap kandidat dari kandidat nomor 1. Selamat pagi semuanya. Saya Raka dari Masya akan dari nomor 1 akan melakukan visi kami. Visi kami yaitu menciptakan lingkungan siswa-siswi SMA Madaniyah yang mempunyai sikap berkualitas, berpengetahuan luas, mempunyai sikap solidaritas tinggi, terbuka, aktif, kreatif, dan inovatif melalui pengembangan organisasi yang berkualitas pula dengan dasar iman yang kuat. Intinya dalam misi kami yaitu 1. Membuat organisasi-organisasi di sekolah menjadi terbuka terhadap sesama. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, minat bakat, dan potensi siswa-siswi melalui kegiatan-kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan minat bakat siswa. Yang ketiga, melanjutkan dan memperbesar keaktifan antara OSIS dan MPK. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan proker-proker yang sudah terlaksana maupun untuk terlaksana. Di sini kami tentunya juga mempunyai proker-proker yang baru. Yang keenam adalah menjadikan OSIS SMA Madaniyah berguna baik di dalam maupun di luar Madaniyah. Yang ketujuh, menjadi tempat ide, aspirasi, dan kreativitas siswa-siswi SMA Madaniyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kandidat nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira dari Wakil saya Tasya. Sekarang kami akan membacakan proker dan misi dan visi yang telah kami buat. Visi kami adalah menyetarakan anggota dan pengurus OSIS sebagai satu badan keluarga yang menjunjung tinggi suatu tujuan, yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi para siswa kepada pihak sekolah. Di antaranya, misi kami adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa OSIS milik bersama tanpa terkecuali, meningkatkan kinerja bidang PAK demi mengusahakan persentase penerimaan PTN yang lebih tinggi, mengoptimalkan kemampuan siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, lalu memunculkan rasa kekeluargaan antar masyarakat sekolah, dan terakhir menyadari potensi sekolah dan mengembangkannya. Program kerja yang kami telah buat adalah yang pertama studi banding OSIS, kedua SIMISKOR, ketiga double blessing, keempat super team, kelima Indonesia Panacea, keenam Battle of the Band, dan yang terakhir adalah Powering Achievement. Powering Achievement merupakan sebuah program kerja yang dilaksanakan setiap bulannya untuk menginformasikan mengenai pendidikan seperti adanya seminar, beasiswa, kompetisi maupun pelatihan. Sedangkan Battle of the Band adalah 5 ajang pencarian bakat untuk para siswa, di mana mereka boleh menampilkan lagu buatan mereka dan pemenangnya akan mendapatkan penampilan besar di acara itu. SIMISKO adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan menaikkan nilai sportivitas anak dan memiliki aturan-aturan yang unik. Terima kasih. Ya, selamat pagi untuk panelis yang saya hormati dan teman-teman sekalian.
saya bersama partner saya Dian, kami akan memaparkan visi misi serta program kami. Visi kami adalah kami melihat ke depannya siswa Madania itu lebih aktif, berani, serta bersahabat. Berdasarkan misinya ada melibatkan siswa dalam ajang-ajang yang kompetitif, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong keaktifan siswa, membangun persahabatan antar siswa, mendorong siswa untuk berani bertindak dan berani mengambil keputusan, menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia serta mencintai lingkungan kita. Maka akan disampaikan oleh teman saya. Kita membuat 3 program baru, yaitu Flash Mob Week, Madania Bersih, dan National Ilmi. Flash Mob Week ini bertujuan untuk mengangkat semangat siswa sebelum atau setelah UAS. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara setiap kelas akan membuat koreografi kelas yang akan ditampilkan ke kelas lain secara rahasia dan tentunya dengan persetujuan guru dalam pelajaran itu. Madania Bersih itu acara CFD yang akan dilaksanakan pertama kali di Jakarta, kira-kira 2 kali per semester. Selagi kita jalan-jalan di sekitar Jakarta, kita akan memungut sampah, intinya membersihkan Jakarta. Acara terakhir ini, nasional ini adalah lomba seni 2 minggu sebelum Hari Pahlawan. Murid-murid bisa mensubmit hasil fotografi atau gambar atau puisi yang menyalurkan sudut pandang mereka terhadap apa itu kepahlawanan di generasi kita ini. Terima kasih. Sekarang saatnya pertanyaan dari para panelis untuk para kandidat, dimulai dari akademik kepada kandidat 1 dan waktunya 8 menit. Oke, untuk kandidat nomor 1, kalau kita bicara pengalaman nih, pengalaman itu merupakan sebuah paradoks. Jadi maksudnya kalau kalian mau membentuk suatu kepengurusan OSIS, pastinya kan kalau isinya orang-orang yang udah berpengalaman, itu kan probabilitas bahwa organisasi itu bagus kan lebih tinggi ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, kalau misalnya kalian cuma merekrut orang-orang yang udah berpengalaman, tentunya orang-orang yang belum punya pengalaman nggak dapat pengalaman lagi ujung-ujungnya. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang paradoks tersebut? Terima kasih. Bicara dengan pengalaman, memang semua orang tidak punya pengalaman yang sama. Jadi agar bisa menyalurkan pengalaman itu di OSIS kita membuat perkaderan dari kakak kelas, dari kelas. Terus kan pengalaman juga dicari itu bukan kayak seperti belajar kan menulis itu. Setiap orang hidup mereka yang berpengalaman di hal itu. Terus OSIS juga untuk pengalaman OSIS bisa aja pengalaman lewat organisasi lain yang mereka sebelumnya pernah lakuin. Namun juga di OSIS ini kita kan juga nggak cari orang yang berpengalaman doang. Jadi nanti di blind interview tersebut kita tuh juga mencari orang-orang yang berkualitas yang bisa dapat membantu kita untuk menjunjung satu tujuan supaya tujuan itu dapat tercapai dengan baik bersama kami semua. Jadi pengalaman itu juga penting, tapi dari segi kualitas tentunya itu yang akan diperhatikan kita. Itulah jawaban beliau. Terima kasih. Ya, untuk Rausya dan Raihan, pertanyaan saya simpel aja. Apakah Anda merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk memimpin OSIS di tahun ini? Dan saya mau alasannya ya, coba disebutkan kenapa kalian layak, coba sebutkan skill-skill kalian, sebutkan apa sih yang baru dari kalian yang nggak sama seorang Bahi dari tahun lalu. Ya, silakan.
kami merasa layak. Jika kami tidak merasa layak, kita tentunya tidak akan ada berada di sini. Dengan ini kami itu telah mengikuti OSIS saat kelas 10 ini, juga tentunya di SMP, waktu SMP. Buat kita merasa layak dan bisa adalah kami juga berpengalaman yang dari bilang pengalaman yang paradoks. Jadi kita juga berpengalaman karena OSIS sebelumnya, tahun ini kita pernah ikut, juga OSIS SMP kita pernah ikut. Terus yang merasa kita punya alasan agar bisa memimpin, kita sebelum jawab ini kita pernah ngomong ini juga. Kita merasa kita bisa, kita yakin kita punya suatu pendirian agar bisa membantu OSIS dan Madania jadi lebih terbuka dan menjadi tujuan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung ke masalah. Kalau saya jadi Bahi, saya akan tersinggung di sini. Menjadikan OSIS SMA Madania berguna baik di dalam maupun di luar sekolah. Menjadikan. 7. Menjadi tempat ide, aspirasi, dan kreativitas. Sementara di kalimat sebelumnya, kamu mengatakan membuat organisasi sekolah menjadi terbuka dengan sama organisasi. Membuat organisasi di sekolah menjadi terbuka terhadap sesama organisasi. Oke. Tapi poin 2, 3, 5, kamu mengatakan mengembangkan, melanjutkan, meningkatkan, melanjutkan. Ada paradoks di situ. Tahu maksud paradoks ya? Kamu menggunakan kalimat yang satu melanjutkan, saya sepakat. Artinya yang belum dilanjutkan adalah belum ada. Berarti Bahi gagal, bahkan Bahi tidak mengatakan, Bahi tidak membuat organisasi yang lain setara dengan OSIS. Bahi tidak menjadikan OSIS Madania berguna baik di dalam maupun di luar sekolah, dan Bahi tidak menjadikan OSIS menjadi tempat ide aspirasi. Kalau begitu Bahi gagal. Ya kan visi misi kami bukan Bahi. Jadi kalau Bahi yang bilang itu visi misi dia. Jadi visi misi kami kita pengen menjadikan, kita nggak bilang Bahi gagal, kita nggak bilang siapapun gagal, sebelumnya gagal. Kita juga mau bisa menjadikan, kalau Bapak bilang Bahi yang menjadikan itu semua berhasil Bahi, kita juga ingin bisa kayak Bahi, bisa memimpin, bisa menjadi suatu panutan, suatu keadaan yang bisa juga menjadi lebih baik daripada Bahi. Terima kasih. Keberhasilan itu kan dari orang lain. Kita akan mengatakan Bahi berhasil, bukan dia mengklaim aku berhasil ya. Tidak, tapi orang lain. Dan menurut saya, kamu telah menjadikan Bahi ini tidak berhasil. Melihat Bahi ini tidak berhasil. Kenapa? Kamu membuat dua kalimat, dua kata yang berbeda. Yang lain mengembangkan, melanjutkan. Tapi pada poin 6, 7, dan 1, kamu menggunakan istilah menjadikan. Kenapa tidak mengembangkan? Kenapa tidak membuat kalimat meningkatkan? Artinya sesuatu itu sudah ada sebelumnya, tapi kamu menjadikan di sini menjadi membuat, artinya sebelumnya belum pernah ada. Artinya Bahi tidak melakukan itu urusannya. Bisa dipertanggungjawabkan kalimat ini? Jadi kalau Bapak ini bilang kami salah, ya bisa kami akui kami salah. Kami akan melanjutkan dan meningkatkan jika itu Bapak yang mau. Jika Bapak ingin membuat kita berdiri pada pendirian kita, itu yang kami anggap. Kalau Bapak bilang Bahi gagal, kita anggap kan Bapak yang bilang Bahi gagal, bukan kami. Kami hanya ingin menjadikan dalam konteks menjadikan lebih baik, bukan menjadikan karena tidak pernah ada. Terima kasih. Kamu ketua, kenapa menurut keinginan saya? Kamu harus punya prinsip dong. Ya, ini prinsip yang saya pegang. Nah, sebentar. Jangan karena keinginan saya, lantas kamu mengubah semuanya. Tidak, kamu punya prinsip untuk mempertahankan ini. Oke, terima kasih waktu saya. Tolong jelaskan ke saya dan kita semua makna kepemimpinan itu buat kamu. Kepemimpinan. Nah, tinggal dikit. Banyak. Kemungkinan bagi kami tidak bisa menilai sendiri karena jika kami bilang kami berhasil, tadi seperti yang dibilang sama Pak Zen itu bukan yang sebenarnya, karena itu yang kami bilang. Kepemimpinan yang sebenarnya itu berasal dari kalian yang menilai kerja kita. Terima kasih.
dan 2 dimulai dari Pak Arif. Saya suka di debat ini, jadi ngomongnya kalian harus terbuka ya, jangan ada yang disembunyikan. Karena ini kalian akan dipilih oleh adik-adik kelas kamu dan mungkin teman-teman kamu. Jadi kalau kamu sudah berpura-pura, berdialektika, kemudian tidak mengatakan jujurnya, ya khawatir nanti di kepengurusan juga akan terjadi banyak manipulasi. Jadi sebagai seorang calon pemimpin, kamu harus ngomong apa adanya. Ya apa yang nanti benar sampaikan saja, jangan takut. Ya sampaikan saja. Poin untuk calon kandidat nomor 2, saya melihat di situ kamu mencantumkan kejujuran dalam organisasi. Ya, kayak apa nih bentuk makhluk yang namanya kejujuran yang akan kamu bangun nanti? Itu saja. Yang kedua, kamat tadi. Kepemimpinan itu buat maknanya buat kamu itu apa? Saya tadi belum dapat karena mau pendidikan yang satu saya belum dapat. Makna kepemimpinan buat kamu itu apa? Oke, 2 aja. Makasih. Terima kasih Pak Arif pertanyaannya. Kita mau jawab dulu yang kepemimpinan. Kepemimpinan itu maksudnya pendapat kita adalah pemimpin suatu organisasi di mana ada seorang pemimpin yang gak cuma kerjanya buat ngatur tapi juga ikut campur tangan dalam membantu serta pemimpin. Menurut kami berdua, pemimpin itu adalah bukan yang mengatur suatu organisasi tapi ikut bukan pemimpin. Kepemimpinan. Kalau pimpinan itu namanya orangnya. Kalau pemimpin how-nya. Ayo gimana? Kepemimpinan itu yang mempunyai sifat yang turun ikut serta dengan yang lain untuk menuju ke sebuah tujuan yang mempertanggungjawab janji kita dan kepemimpinan juga harus memiliki sifat yang seperti kita bilang tadi, kejujuran. Jadi kita jujur dalam bekerja, jujur dalam menyampaikan sebuah aspirasi dari teman-teman semua. Kita juga termasuk kejujuran itu kayak yang kita lakukan dalam kampanye ini. Kita nggak melakukan hal-hal yang melanggar atau kecurangan karena kejujuran itu sebenarnya kayak tiang buat kepemimpinan kita nanti. Karena kalau misalnya nggak ada kejujuran, organisasi kita nggak bakal berjalan. Jadi maksud kita kejujuran itu adalah sikap yang akan diterapkan kayak contohnya tadi. Terima kasih. Oke, langsung. Antara visi dan program kerja. Visi itu besar dan turunkan menjadi visi dan turunkan menjadi program kerja. Oke. Pada visi yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa pengurus OSIS merupakan badan yang setara dengan anggota OSIS. Apa maksudnya? Pengurus OSIS setara merupakan badan. Pengurus kan bukan badan, ini individu. Setara dengan anggota OSIS kok jelas beda antara pengurus dengan anggota. Nih, pasti membaca di redaksi kalian. Meningkatkan kesadaran bahwa pengurus OSIS merupakan badan. Pengurus bukan badan yang setara dengan anggota OSIS. Ini jelas beda pengurus dengan anggota kewajibannya. Satu. Yang kedua, poin yang kedua misi meningkatkan kinerja PAP demi proyek persentase penerimaan yang lebih tinggi PTN. Oke, pasien sangat sepakat 100%. Tetapi kenapa program kalian tidak ada? Bagaimana kalian akan tidak ada program studi banding, C-Min Score, Double Blessing, Super Team, Indonesia Panas, Battle of Bands? Ini tidak ada sama sekali program yang mengacu pada pencapaian nomor 2 ini. Oke. Itu ada program tambahan yang telah kami sampaikan sebelumnya pas tadi awal penyampaian visi misi dan program, namanya College Achievement. Itu dimana kita akan memberikan informasi pelatihan serta hal-hal tentang beasiswa untuk tetap pendidikan untuk menaikkan PTN. Kita fokus dalam kreativitas dan prestasi siswa agar kita bisa mendapatkan jalur PTN tersebut. Tadi itu visi atau misi apa, Mas? Di sini kita nulis misinya adalah meningkatkan kesadaran bahwa OSIS merupakan sebuah organisasi milik seluruh siswa SMA Madania tanpa terkecuali. Beda berarti yang saya dapatkan. Meningkatkan kesadaran bahwa pengurus OSIS merupakan badan yang setara dengan anggota OSIS. Ini redaksinya sudah salah. Oke, terakhir satu lagi, memunculkan rasa keluarga sama dengan tadi. Satu, artinya memunculkan, bahkan gagal.
Bahi tidak ada program itu, kasihan dia. Padahal bagaimana Bahi berusaha untuk menyatukan dua faksi yang saling ini. Oke, cukup. Ya. Oke, ada suatu pepatah mengatakan seperti ini. Dalam organisasi cuma terdapat satu orang pemimpin, tapi jiwa-jiwa pemimpin harus dimiliki seluruh anggotanya. Nah, selain dari LDKS, di mana itu tugas OSIS saya untuk membangkitkan jiwa kepemimpinan kalian. Kalau nanti kalian terpilih, hal apa yang akan kalian lakukan untuk membangun setiap jiwa-jiwa pemimpin dari setiap pengurus OSIS yang ada itu? Ya, itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali pertanyaannya. Di sini kita setiap acara yang proper yang kita buat, itu ada VIP acara atau penanggung jawabnya. Jadi dari sana mereka belajar bagaimana mereka punya tanggung jawab, juga memiliki sifat kepemimpinan. Dan itu semua orang akan mendapatkan pilihan untuk menjadi VIP acara tersebut. Jadi mereka akan belajar dari situ. Terima kasih. Tadi kan kamu bilang semua orang akan merasakan menjadi PIC acara. Anggota OSIS, pengurus OSIS itu ada 30 orang. Apakah kalian akan membuat 30 proker gitu, jadi setiap orang mendapat jatah satu orang satu PIC acara? Pasti kan ada yang jadi logistik, bahkan bakal ada yang jadi logistik seumur hidup kalau itu di OSIS. Gimana orang-orang seperti itu bakal mendapatkan jiwa kepemimpinannya dalam OSIS? Terima kasih pertanyaannya. Tapi di sini yang namanya proker itu kita nggak cuma bilang dalam kayak acara-acara kayak Sigma gitu-gitu, tapi proker itu bisa aja itu ada proker-proker yang proker-proker yang udah kayak misalnya mading itu mereka kan juga punya tanggung jawab. Jadi kita ada beberapa mading, tentunya ada mading agama, mading buat art. Jadi mereka proker kita sebenarnya bakal nyampe begitu, mereka punya tanggung jawab juga dalam hal seperti itu. Terakhir dari saya simpel aja. Dalam organisasi itu kan pasti ada namanya rahasia ya. Cuma organisasi yang baik memperlakukan sistem transparansi di mana orang-orang di luar organisasi itu bisa tahu kerjanya gimana, cash flow-nya gimana. Kalau menurut Anda, gimana Anda mengklasifikasikan mana yang sifatnya classified, mana yang sifatnya boleh dilihat umum? Terima kasih. Terima kasih Kak Dini. Cara kita membedakan itu, di sini kita kan bekerja secara profesional. Jadi kalau ada masalah yang bukan berhubungan dengan OSIS, maksudnya antara para pengurus, itu kita nggak bakal bawa keluar dari OSIS. Tapi beberapa yang berhubungan dengan kepemimpinan kita akan menyampaikan ke orang-orang, kalau orang-orang mau tahu itu transparan bagi kita. Terima kasih. Sekarang pertanyaan dari panelis untuk panelis nomor 3. Oke, nomor 3. Coba kamu lihat di misi, kalian lihat di misi. Yang keenam, meningkatkan rasa bangga terhadap Indonesia. Kenapa bukan Madania? Satu, kenapa? Karena OSIS sebagai integral dari sekolah terlalu kecil, terlalu sempit, terlalu kecil, terlalu lemah ketika OSIS itu memikirkan negara ini. Yang paling nyata di sekitar kita adalah Madania. Kalian tidak buat program di sini terhadap Madania biar dibanggakan, tapi masih terhadap Indonesia. Oke. Kemudian program akademik ini kalian juga tidak ada. Kenapa? OSIS ini kan organisasi siswa intra, bukan ekstra ya, intra. Artinya akademik menjadi bagian dan menjadi daya gedor yang Madania dikenal bukan hanya posisi yang tinggi, tetapi ketika remnya luar biasa maka Madania akan dikenal kemana-mana tanpa ada kegiatan di luar pun ketika rem tinggi, tapi dan seterusnya. Oke, kemudian Madania bersih. Kenapa Jakarta dipilih? Memang Palu sudah bersih. Kenapa kita berpikir jauh ke sana sementara di sekitar kita? Kata Bahi tidak benar bersih. Mulailah dari diri kita. Kalau ada di sekitar belum bersih, kenapa di Jakarta? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk nomor 6, meningkatkan rasa bangga terhadap Indonesia. Kita merasa bahwa kita semua yang ada di lantai ini, yang ada di gedung ini, kita semua memiliki hal yang
sama dari kita semua, yaitu kita semua warga negara Indonesia. Jadi kita berpikir karena kita semua warga negara Indonesia, kenapa kita tidak merasa bangga atas siapakah diri kita ini? Sementara kalau masalah sekolah masih ada banyak orang-orang yang memang tidak menikmati sekolah. Jadi oke, Indonesia saja karena itu diri mereka sendiri. Untuk proper akademik, visi kita menjadikan siswa SMA Madania murid yang aktif, berani dan bersahabat. Kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore sudah melakukan kegiatan-kegiatan akademik. Jadi menurut kita, kenapa tidak melakukan hal-hal yang akan meningkatkan keaktifan, keberanian dan kesahabatan siswa-siswi ini dengan melakukan hal-hal yang lebih kreatif dan lebih menyenangkan. Untuk CFD ini kita lakukan di Jakarta, terutama karena memang ada acara CFD di Jakarta ini setiap hari Minggu. Di Parung tidak ada di hari Minggu, maka kita pilih Jakarta dan memang kita berencana untuk melakukannya di Bogor juga. Terima kasih. Rasa dalam Indonesia yang harus menjadi Madania, bisa di luar Madania. Tetapi orang-orang yang pindah dari Madania berarti tidak bangga menjadi Madania, dan OSIS adalah bagian dari Madania. Kenapa tidak Madania yang dibangun sehingga tidak ada siswa yang keluar, siswa merasa puas ketika sekolah di Madania? Dengan bangga sebagai Madania, otomatis dia akan bangga secara nasional. Tapi untuk bangga secara nasional belum tentu jadi Madania. Habis kemudian tidak ada anggota OSIS di sini. Berikan penjelasan juga ya kepada seperti harus jujur, transparan, terbuka, ngomong apa adanya. Ya, ini di tulisan kamu itu ada yang membangun persahabatan siswa. Yang pertama ya. Kemudian ini latar belakangnya apa? Kenapa kamu tulis membangun persahabatan siswa? Ya. Kemudian yang kedua, latar belakangnya apa? Aktif, berani, bersahabat. Itu boleh dijelaskan. Ya, sementara itu saja. Terima kasih pertanyaan Pak. Kalau misalkan membangun persahabatan antar siswa ini sebenarnya bisa dibilang masih general. Siswa itu bisa antar angkatan juga gitu. Maksudnya kami itu meningkatkan ini kayak apa ya, simulasi aja biar kita tuh bisa bersahabat sama setiap orang yang ada di sekeliling kita. Untuk aktif pemberani dan bersahabat, maksudnya gini, kalau misalnya kita aktif itu banyak kesempatan yang bisa kita dapat untuk mencari pengalaman yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kita aktif di lingkungan kita aktif di lingkungan sekolah sendiri, kita bisa mencari peluang-peluang yang lebih bagus. Kayak kalau misalkan teman punya info tentang lomba, atau misalkan kita aktif bertanya ke guru, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Kalau misalkan pemberani, ini bukan berani maksudnya berani menentang. Kalau misalkan ini maksud kami pemberani itu lebih ke berani bertindak seperti yang dimiliki, berani mengambil keputusan. Kalau misalkan gini, ada orang membuang sampah, kita bukannya berani kayak marah-marahin, lu kenapa buang sampah sembarangan gitu. Tapi kita berani memberi contoh, kita berani bertindak terlebih dahulu untuk membuang sampah tersebut. Sebagai contoh kita yang bertindak di luar Madania di luar. Kalau bersahabat ya kayak tadi. Menurut pandangan kalian berdua ya, bagaimana sih sebenarnya persahabatan yang ada di sekolah kita? Ya, secara umum aja, jujur ya, nggak boleh kalau ada gap, ada penjelasan saja. Kamu tidak perlu lagi berkata, Pak masih ada ini Pak, masih pilih-pilih teman. Kamu jelaskan, ini kan ujiannya mulia, tapi kamu harus juga bisa menilai secara jujur apa sebenarnya persahabatan, pertemanan, bagaimana di sekolah kita. Kalau saya merasa secara personal ya, di angkatan, kalau persahabatan antar angkatan memang masih kerasa ada gap ya. Seperti apa ya, kita memang jujur aja bukan salah-salahan, memang misalnya kita coba mendekati
lagi kakak kelas atau adik kelas, mereka mungkin merasa aduh agak-agak ilfil dengan kita. Tapi memang aku secara personal juga kadang ada adik kelas yang mendekati saya juga merasa aduh saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika ada adik kelas yang mendekati saya. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya mau apa ya? Kalau misalnya saya mau terbuka, saya apa ya? Sangat terbuka cara pandang saya. Saya ingin sekali berteman dengan siapapun. Tapi saya kadang menerima perlakuan buruk dari beberapa orang yang tidak perlu saya sebutkan. Yang apa ya? Kadang tuh ada cerita diomongin, ada cerita apa gitu, yang nggak enak ke saya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bersahabat, kita kan bisa mendapat hubungan yang lebih segar, lebih bagus, dan juga kita itu juga bakal menjadi kita ke depannya. Ya udah, ini udah kami loh ya. Tadi yang waktu 6 menit ya biar aja ya. Saya pakai quote lagi nih dari Ray Kroc, dia itu bisnis hebat, pernah kerja di McDonald ya. Ini saya translate ke bahasa Indonesia, takut ada yang nggak ngerti. Kualitas seorang pemimpin bisa dilihat dari standar yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Sedangkan kemarin di debat kelas 12 ini saya mendengar kalimat Bu Elvan seperti ini kurang lebihnya. Saya pesimis, terus Dian optimis. Bersama kita menyeimbangkan satu sama lain agar realistis. Kurang lebih begitulah. Otak saya juga terbatas untuk menghafal. Nah di sini Bu Elvan tuh sudah menetapkan standar bahwa saya orangnya pesimis. Nah bagaimana itu kamu sudah menetapkan standar yang rendah untuk diri kamu sendiri, tapi kamu yakin untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Tolong dijelaskan. Saya tidak bilang saya pesimis, saya lebih pesimis dibanding dia. Beda, ada beda. Nah, ini bukan berarti standar yang rendah, maksudnya kalau misalkan saya itu lebih pesimis, maksudnya saya lebih cenderung lebih cenderung menganalisis sesuatu daripada saya ingin mencoba sesuatu dibanding dia. Itu maksudnya. Tapi di sini posisinya kan kamu sebagai ketua dan Zian sebagai wakil. Kamu sendiri ngomong bahwa kamu orangnya pesimis, Zian optimis. Jadi yang saya lihat slogan kamu mengatakan bahwa raise a hand for change. Berarti mau membuat perubahan. Kamu yang bikin perubahan aja pesimis. Gimana jadinya kita semua di sini gitu? Bukan berarti saya sangat pesimis, bukan. Lebih pesimis dibanding dia. Kalau gitu ditukar aja. Zian jadi ketuanya, kamu jadi wakilnya. Kan kamu lebih pesimis. Tapi gini, apa sih kalau misalkan posisi ketua atau wakil ketua buat kami sama aja, kita sama-sama bekerja bareng. Nah, maksudnya pesimis saya itu lebih cenderung menganalisa sesuatu daripada mencoba mengeluarkan ide yang banyak pikirnya gitu. Maksudnya kayak Sorry, saya koreksi. Ketua dengan wakil jauh berbeda. Ya, tanggung jawabnya berbeda. Jadi nggak bisa kemudian sama saja, enggak beda. Enggak, saya hanya menurut bekerja juga berbeda. Jobnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda, semuanya berbeda. Ya, oke, jangan disamakan. Oke, dari kamu mengatakan dari saya suka terbuli oleh orang lain. Saya nggak bilang terbuli. Ya, bahasa kamu tidak materi. Kamu mengatakan terbuli. Kenapa? Saya sering dijadikan sebenarnya bully. Oke, bagaimana kamu bisa mengubah itu? Ya, kamu dari orang yang merasa sering dibedakan di ini tadi itu pertanyaan Pak Ari tadi. Kemudian kamu menjadi ketua. Apa yang bisa kamu lakukan kemudian dari orang yang merasa tertindas tadi? Oke. Kita akan mencoba menjalankan program-program yang melibatkan siswa gitu, biar yang meningkatkan toleransi antar siswa juga agar lebih baik. Oke, saya minta tolong Aditya Wisnumurti, Awe ke depan. Silakan berdiri, tolong.
bertiga di depan. Awi, Awi. Ya. Kalau semua berdiri. Berdiri. Awi sini, Awi. Sebelah sini, sebelah sini. Oke, berdiri di depan kursi kalian. Oke, letakkan aja mikrofonnya. Oke. Oke, perhatian. Kalian mau jadi pemimpin. Pemimpin adalah teladan. Pemimpin adalah contoh. Oke, siap? Gerak. W, mana yang sesuai dan mana yang tidak, W? Suruh duduk yang tidak sesuai. Dari kaki, posisi tangan. Silakan suruh duduk, gak apa-apa. Tunjuk, silakan duduk ya. Oke. Saskia, udah oke kakinya? Enggak kurang lebar? Oke. Silakan duduk. Oke. Kemudian yang seragamnya sesuai dengan badannya yang mana? Dari kebersihannya, dari kerapiannya, dari semuanya. Mana yang layak? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, mana yang layak? Jadi contoh bagi badannya yang paling dijual keluar. Oke, silakan dicek kaos kaki, sepatu dan silakan dicek. Oke, dari kebersihan, rasa tidak cocok, silakan duduk. Amira juga kotor. Oh, enggak usah, ini benar orang lain kok. Ini benar orang lain. Jadi orang punya. Jadi hanya Saskia yang layak. Sebagai contoh sesuatu. Ya, baik. Ini selanjutnya bagaimana? Apakah semuanya atau balik ke mana? Oke, setelah ya. Oke. Baik, saya mau ke kandidat nomor semua ya. Baik. Semuanya ini gampang bener ya. Kalau sholat itu kita sering ribut deh. Susah nggak dibilang anak tuh? Ya. Zaman ngomong udah ada pemimpin, saya ingin tahu gimana sebagai warga sekolah dan kita sebagai pelaku, gimana caranya biar sholat, terus kalau ada tamu, ada orang ngomong bisa dengerin, nggak perlu ditoak-toakin. Itu gimana caranya menggrip biasanya teman-teman kamu untuk satu sholatnya nanti ada tamu ada ngomong respect sama orang lain. Oke, banyak jelaskan ya, kalau masalah sholat, ya Mbak Dania tuh lumayan fleksibel kalau dalam situasi keagamaan. Jadi itu semua kan berdasarkan dari cara mereka like how they grew up gitu. Jadinya kalau masalah sholat memang susah karena itu mereka memiliki standar mereka sendiri atas keagamaan mereka. Kalau masalah respect each other, memang susah karena seperti sekarang aja saya bicara di depan sini masih ada banyak yang ngobrol di situ. Jadi contohnya itu memang saya sendiri mengakui sebagai guru di sekolah ini memang susah. Dan jujur saja selama ini paling cuma yang bisa mendiamkan mereka sudah gitu doang. Cukup ya, berikutnya. Sebelum kita nyuruh orang-orang untuk melakukan itu, kita menjadi contoh bagi orang lain. Jadi seluruh anggota pengurus OSIS nantinya harus mengikuti peraturan. Dan setelah itu kita juga akan mengingatkan orang-orang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti sholat dan kedisiplinan yang lainnya. Pasti di dalam diri mereka pasti ada kesadaran di dalam diri mereka. Dan mungkin mereka tidak mendengarkan atau tidak itu memang salah. Namun itu adalah kewajiban mereka untuk
bahwa ibadah itu penting dari saya. Ya, silakan. Oke ya, contohlah contoh OSIS yang sekarang datang sholat dulu paling awal untuk sholat sunnah. Masalah yang tadi yang bagaimana semua orang biasa berisik kalau mau sholat, kalau bapak itu kan sudah diri ya Pak. Tadi yang bilang sama Zian ya, yang guru itu susah juga kan diri itu. Jadi menurut kamu kita juga sebagai pemimpin juga di panutan sedang baik. Kita yang di panutan kita juga harus memperbaiki diri agar bisa patut dicontoh juga oleh yang lain. Terus yang berhubungan dengan itu juga dari pengalaman saya kan saya tahun lalu rohis ada semester 1 itu ada yang semester 1 itu ada yang nyuruh game-game bisa biar tenang lah, biar rapi waktu semua sholat. Tapi akhirnya juga rohisnya kewalahan karena ya kita rohisnya. Terus juga kan ada sasot juga ada banyak kan, ada 6 angkatan satu MPH. Terus juga ada tambahan draftnya. Jadi itu juga dari kita sendiri harus juga memulainya. Kalau bukan kita sendiri yang mulai, orang-orang juga nggak akan mulai seperti yang dilakukan oleh Bagi. Dia selalu datang sholat zuhur duluan agar orang-orang tuh ngikutin dia untuk mencontoh yang baik dari Bagi. Sekarang kita yang jawab tentang kandidat dimulai dari kandidat 1. Kandidat 1 akan ditanya oleh kandidat 2 dan 3. Kandidat 2 akan ditanya oleh kandidat 1 dan 3. Kandidat 3 akan ditanya oleh kandidat 1 dan 2. Dimulai dari kandidat 1. Yang nanya duluan itu kandidat 2 sama kandidat 3. Sikat. Saya terheret. Sikat tapi nggak sikat. Ini untuk nomor 1 kan ya? Untuk kandidat nomor 1, cuma mau nanya aja bagaimana kalian tadi bilang kalian akan melakukan interview untuk merekrut pengurus OSIS tahun ini. Bagaimana kalian akan melakukan interview itu dalam waktu yang singkat ini? Kalau anda tidak tahu jadwal kalender dari yang dibuat KPU, kita diberikan 2 hari penuh untuk membuat kabinet dan merekrut OSIS buat OSIS. Dengan cara interview itu kita ingin agar bisa berinterview agar jujur dari nepotisme. Kita agar dari nepotisme itu terhadap kami. Ini kami tidak tahu siapa yang masuk. Jadi kami melihat hanya dari apa yang mereka jawab, bukan dari siapa mereka. Terima kasih. Kami mengambil kalau misalnya interview itu bukan dari siapa mereka bukan kalau misalnya tapi dari melihat di dalamnya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan para pengurus OSIS nantinya? Tolong disimulasikan cara bicaranya yang jelas. Ya, terima kasih. Kalau nantinya akan ada interaksi sama pengurus OSIS ya tentunya pastinya nanti kita tuh bakal rapat, tapi tentunya dengan cara yang kita juga rinci, kita juga kayak kita tuh satu dalam mereka, jadi kita merasa kayak aduh enak banget sih ngobrol sama Rafsya gitu. Begini pengurus OSIS siapapun yang akan pergi dari ini kita mau agar kita terbuka aja, nggak usah jaim, nggak usah gengsi dengan saling sama OSIS, saling terbuka, saling membantu, nggak usah ada baper-baperan apa-apa, ya kita profesional aja. Terima kasih. Ya simulasinya kayak ngomong biasa aja, nggak ada spesial apa. Kadang bisa disimulasikan karena dari kemarin pembicaraan itu adalah cuma 1 poin tapi lebih sering terulang-ulang oleh kalian, jadi caranya lebih jelas gitu. Oh, kenapa terulang-ulang? Karena pertanyaan masih
Tanggapan kami karena kenapa kami menanyakan seperti itu karena seorang pemimpin butuh orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, terima kasih Saskia. Sekarang kandidat 2 akan diterima oleh kandidat 1 dan kandidat 3. Kita mau tanya juga yang masalah beasiswa itu kan kalian akan memprovide informasi-informasi, tapi kenyataannya adalah itu sudah menjadi tugas University Center dan Student Service seperti di situ sudah dipajang dengan ya apa yang membuat kalian spesial, apa yang akan kalian lakukan dengan berbeda? Terima kasih ya. Kita di sini kemarin kita meminta bertanya kepada UV untuk bekerja sama nantinya dan menurut mereka jika kita terpilih mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka dan selama kita memiliki tujuan baik walaupun itu bukan pekerjaan kita tapi kita nggak bakalan kita akan terus berusaha untuk membantu orang lain dan kelebihannya kita di sini tuh ini kan orang sedikit kan yang baca. Nah kita bakal ngomongin ini lewat sosial media karena sekarang di mana-mana orang main apa jadi internet tuh nggak gunanya cuma buat hal-hal yang jadi hal-hal yang bisa membantu mereka juga karena jujur aja gak banyak orang yang suka membaca ya yang menyadari ada itu di situ juga nggak begitu banyak. Terima kasih ya. Tanggapan dari kami, menurut kami sangat setuju dengan programnya dengan Towering Achievement. Soalnya kalau misalkan murid itu punya network sendiri kan, kalau misalnya ada lomba-lomba juga mungkin belum nggak terinfokan. Terima kasih. Ada tambahan lagi mau bilang aja itu masih belum berbeda dengan apa yang telah dilakukan di bidang SS karena kalau bisa dilihat dari Facebook page-nya Madania memang mereka sudah melakukan hal ya menginformasikan melalui sosial media. Ya, pertanyaan untuk kandidat 2 ya. Bismillah. Bila kalian adalah OSIS yang tidak kondusif dan kurang berkreasi, apa hal yang akan kalian lakukan untuk mengembalikan semangat dan kreativitas OSIS sehingga dapat menghasilkan OSIS yang baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya dan Amira sudah menyiapkan pertanyaan yaitu hal tersebut bisa diminimalisir pada saat pemilihan pengurus OSIS nanti. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang secara psikologis mengetahui bahwa anak tersebut sudah beneran punya keinginan atau hanya cuma buat tenar-tenar. Tapi ini kan kalau bila OSIS kalian bukan sebelum OSIS kalian terbuat. Jawab lagi nggak? Tentunya di situ kita kan bakal bikin semuanya di dalam OSIS ini nyaman. Jadi kalau misalnya ada masalah kayak orang yang kurang berpartisipasi atau kurang kreativitas, kita bakal bicara dengan dia baik-baik dan enaknya agar karena dengan kondisi yang nyaman, lingkungan yang nyaman, semua organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi jawaban pertama itu sudah menjawab pertanyaan kami. Karena maksud kami pertanyaan ini adalah bagi kan semua orang pasti berubah ya dengan waktu berjalan. Pasti semua orang juga awalnya semangat, bakal hilang semangatnya. Ada yang namanya bakal down, bakal ya gitu. Jadi kalian juga nggak tahu gimana kita bisa memperbaikinya jika ada yang kurang semangat dan kreativitas. Terima kasih. Kandidat nomor 3 akan ditanya oleh kandidat nomor 1 dan 2. Kemarin Jian bilang ke kita bahwa posisi wakil dan ketua itu sama aja menurut kalian kan, dan di sini Jian itu lebih mendominasi daripada Welfan, padahal harusnya Welfan yang jadi ketua.
apa ini bakal terus terjadi, maksudnya akan terus terjadi sampai ke kepemimpinan kalian. Dan sebenarnya menurut kita itu adalah hal yang berbeda karena ketua itu mempunyai tanggung jawab untuk memutuskan suatu keputusan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalkan dominasi gitu, kita lebih mendominasi di publik sih sebenarnya, bukan mendominasi kita secara utuh enggak, tapi ujian lebih banyak ngomong. Kalau misalkan ini berat, kalau misalkan dominasi ini berat, kayaknya nggak bakal sih. Dari awal juga saya nggak mau didominasi juga, sama aja kita saling kerjasama dengan dominasi. Tantangan kita adalah seharusnya saat kalian menentukan pasangan harus lebih cerdas dulu, jangan kayak untuk mendapatkan pasangan itu harus stop, karena kalau misalnya enggak nanti bakal kayak gini, ada dominasi nggak saling melengkapi. Terima kasih. Teman banyak adalah ingat semua orang, namun seringnya waktu tanpa disengaja kita bakal membuat teman dan lawan. Dalam hal tersebut terjadi bukan hanya ke satu atau dua anak, namun banyak. Dengan masalah OSIS yang aktif dan sangat banyak, dan banyak murid juga yang bermusuhan. Apakah Anda yakin dapat membuat semua murid bermain bersama, nggak ada geng-gengan, terlebih terbuka, bersahabat? Bukankah ada hal yang lebih penting dibandingkan menguruskan itu sebagai ketua dan wakil? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tentunya tidak, pasti masih bakal ada geng-gengan seperti itu, tapi itu berusaha. Menurut kita memang yang lebih penting itu keaktifan dan keberanian siswa-siswi Madania bersahabat. Itu kalau dalam pelajaran sosiologi itu adalah tujuan manifest, yaitu tujuan kedua ketika masuk sekolah itu untuk menjunjung pendidikan dan pertemanan adalah kedua. Terima kasih. Ya, tapi menurut kami teman itu tuh pilihan dari hati. Kita tuh cocoknya sama yang mana. Juga tuh pilihan untuk bersosialisasi. Jadi kalian tuh nggak bisa pilih-pilih teman kita gitu. Ya, terus Kan kalian bilang misi-misikan membuat orang jadi lebih bersahabat dan saling berteman gitu. Terus kalian juga bilang pasti ada geng-gengan, artinya kalian nggak bisa dong menjalankan misi-misi kalian. Terima kasih. Saya Aldo, saya dari 11K, saya pada kandidat 2. Jadi kan saat waktu itu kan saya diceritakan oleh teman OSIS saya. Jadi di kelas Amira itu kan terjadi chaos kan, sehingga dibantu oleh teman-teman OSISnya karena Amira kurang tegas. Jika saat mau saja Amira tidak tegas, gimana saat Amira memimpin OSIS kita? Apakah akan bisa tegas atau ya jadi kita ngobrol lagi sama orang lain? Tapi waktu itu saat acara MOS, di situ kita disuruh bukan untuk menjadi kayak ketua dia, bukan jadi ketua dia sama mereka, tapi kita disuruh untuk jadi teman mereka, membantu dan lain-lain. Dan menurut saya udah mengerjakan
apa yang harus saya kerjakan. Saya nanya ke mereka tentang semua hal yang mereka lakuin itu udah dikerjain atau belum. Kita di situ buat jadi teman mereka, buat mereka merasa nyaman. Jadi bukan masalah ketegasan, karena di situ kita udah menyiapkan orang-orang yang emang ditugaskan tegas kepada mereka. Terima kasih. Ini dia. Saya dari 11K. Mau nanya ke 3 kandidat. Kalian punya sebagai calon wakil ketua dan ketua OSIS, pendek pengetahuan saya, kalian lolos syarat kedisiplinan, bener? Kalian punya perhatian nggak untuk kabinet kerja kalian, bagaimana menghandle kabinet kerja kalian supaya kedisiplinan itu terjaga? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah menjadi rahasia umum, banyak peraturan atau kebijakan kalian yang siswa itu kurang begitu serap lah, katakanlah demikian. Nah, terus siswa di belakang ngomong, ngedumel gitu, oh ini begini, ini nggak asik, gini. Kalian punya kiat apa sebagai OSIS yang adalah perwakilan siswa untuk mewadahi dumelan siswa itu ke pihak terkait? Karena setahu saya kalau kalian ngedumel di belakang ya nggak akan terjadi apa-apa, tapi harus ada langkah konkret. Yang ketiga, saran saya buat 3 kandidat. Kalau dari saya pribadi, saya lebih senang kalau kalian mewakili diri kalian, gunakan kata kami, bukan kita. Kita itu semuanya, kami itu kalian berdua. Makasih. Saya mau 3-3-nya nggak boleh? Ke nomor 1. Kalau soal yang disiplinan, tentunya kami sebagai OSIS dan pengurus OSIS itu harus jadi panutan dan jadi contoh yang baik bagi semuanya. Jadi sudah tentu jadi tugas mereka dan kewajiban mereka untuk menjaga disiplin tersebut. Terima kasih. Tapi Pak, jujur aja, kita sekarang ada buka aja. Kedisiplinan juga masalah tiap orang beda. Sampai sekarang aja juga masih ada kan kabahi, ya kan, yang masih nggak ikut rapat, jarang ikut rapat, gitu masih ada. Tergantung orangnya. Itu kan orang yang kabahi juga, karena nggak salah bayi, salah ya ini orangnya. Bukan salah orangnya, salah orangnya. Terus pertanyaan lagi. Dumelan, kita ingin menjadi suatu wadah aspirasi siswa agar bisa menyalurkan ide mereka atau argumentasi mereka kepada sekolah. Salah satu contohnya kan pernah yang ada guru di warung kan, terus banyak yang masuk ke, terus akhirnya lapor, bisa diselesain, akhirnya ya dapat jalan tengah, jadi ya ada lagi. Terima kasih. Kan kalian bilang kalau kalian mencari anggota itu yang berkualitas sama berpengalaman. Terus kalau dari tahun lalu, dari tahun yang kali ini saya lihat ada yang dibukuin, ada yang cabut-cabut rapat. Gimana caranya itu supaya nggak cabut-cabut lagi, dan menurut kalian tuh berkualitas tuh kayak gimana? Buat kalian. Sama lanjutannya, kalau ada yang jadi kayak gitu, artinya orang-orang kualitas pilihan kalian berpengalaman itu ya kriteria kalian itu jelek dong. Kalau ada kayak gitu, tanggung jawab kalian seluruh anggota OSIS, seluruh SMA Madania, OSIS yang lama dan ke guru ke sekolah apa kalau sampai OSIS kalian terjadi kayak gitu. Terima kasih. Oke, kemudian itu karena kalian menanyakan kualitas, kriteria kualitasnya seperti apa. Kita kan pengen review, orang juga bisa bohong, orang bisa bohong, bisa cabut, bisa kurang disiplin gitu kan. Itu kan masalah tiap orangnya. Yang kita bisa
adalah meminimalisir agar itu nggak terjadi, kita bisa memilih orang yang bertanggung jawab dari interview itu. Kan tapi saya dengar juga ada yang CV tahun lalu sedang terbahi, juga ada yang bohong dengan CV-nya. Ada beberapa achievement yang nggak sebenarnya dilakuin tapi dia tulisin. Kita ingin agar jujur aja, jadi itu basmi itu kayak dengan kejujuran itu juga. Sekali lagi terima kasih. Nama saya Ria dari kelas 11A. Saya punya pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Kan kalian punya proker yang namanya National Ini ya. Itu kan buat bikin kita sendiri bangga bikin kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Tapi kenapa nama prokernya sendiri nggak bahasa Indonesia? Jadi bangganya di mana? Kami tidak pernah bilang bahwa itu tujuan kita. Tujuan kita dari kegiatan tersebut yaitu mendorong bakat kesenian siswa, mengembangkan kesenian di Madania. Nomor 3, mengekspos sudut pandang generasi muda. Jadinya walaupun nama itu bukan dalam bahasa Indonesia, itu bukan tujuan kita untuk membuat program tersebut. Terima kasih. Oh, ada tambahan. Kalau tambahan dari saya, kita aja kalau misalnya nama kerja programnya itu waktu bisa diganti juga kan kalau misalkan tidak gitu ya. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Sebelum ditutup, masing-masing kandidat akan memberi pernyataan penutup dimulai dari kandidat nomor 1. Sendiri dibuang-buang. Mudah lah zaman. Karena itu kita nggak banyak, kita akan berusaha sebagai ketua OSIS melanjutkan dan membenarkan semua yang salah. Terus kita juga nggak akan bohong pada kalian, kami jujur aja. Masa itu pasti akan datang. Yang janji kami adalah sebesar apapun masa itu kami akan mengerjakannya. Terima kasih. Kami di sini bukan untuk memperjuangkan suatu kaum, tapi kami di sini untuk kalian semua. Banyak wanita-wanita seperti Mary Riana R. Akartini yang mampu untuk bertahan sebagai seorang wanita, dan itu ada karena mereka punya kemauan dan itulah adalah nilai kami. Jangan pilih kami karena kalian teman kami, jangan pilih kami karena kalian kenal kami, tapi pilih kami karena kalian yakin bahwa kami yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Perubahan tidak akan terlihat jika tidak ada tindakan. Maka mari kita angkat tangan untuk perubahan. Vote number 3, time to raise your hands. Apaan David? 9 dong. Saya dari KPUS, untuk yang mau jadi pengurus OSIS maksimal ngumpulin CV hard copy-nya besok ya pas pulang sekolah. Bisa dikasih ke ruang OSIS, pasti ada yang nungguin di sana. Terima kasih. Ini pendidikan kita. Jadi yang terjadi di sini tidak ada hubungan pribadi, tidak ada hubungan itu, tapi semata-mata untuk pendidikan politik. Bahwa inilah real nanti yang akan kalian. Kemudian ketika kalian menyampaikan sesuatu, kemudian didebat oleh orang lain, jangan kemudian yaudah kalau terserah bapak, terserah anda. Kalau anda seperti ini, saya akan ubah. Tidak. Kalian di sini punya pribadi, punya keinginan dan seterusnya. Jika pertahankan apa yang menurut kalian sudah baik. Tentu saja kalian kan sudah mempertimbangkan untuk ruginya plus minusnya pada saat kalian menyusun program. Jangan hanya sentilan kanan kiri kemudian kalian mengubah. Tidak, ini untuk semuanya. Oke. Kemudian benar bahwa
kalian bekerja itu untuk semuanya, tidak mewakili satu golongan dan seterusnya. Bahi sudah mencontohkan kalian kepengurusannya tentu saja, bukan Bahi secara pribadi. Bagaimana dulu kelas 12 itu ada kelompok-kelompok. Tapi ternyata sekarang sudah bisa tidak diwariskan ke kelas 12 yang sekarang. Meskipun ada kecil tidak terlalu dominan. Tapi bayangkan saat itu ketika ketua OSIS sebelumnya, bahkan di saat raker